Bab 7. Tidak banyak yang terjadi pada hari terakhirku di kafe. Daniel sudah pergi dari apartemen saat aku bangun. Saat ini, aku sedang duduk menghadap Lisa membiarkan dia merias wajahku untuk pesta malam ini. Diam, perintah Lisa. Tapi aku mau lihat. Nanti, waktu aku udah selesai. Aku pernah belajar berdandan sedikit dengan cewek-cewek di sekolah, tapi tidak benar-benar menguasai keterampilan itu. Kamu gak akan membuatku terlihat seperti badut, kan? Tanyaku. Lisa menggeram dan kalau aku tidak lebih tahu, aku akan berpikir dia seorang shifter. Santai, santai aja. Aku adalah makeup artist untuk semua produksi SMA aku. Aku ini hidup di Sephora. Dia mengatakannya seakan hal itu seharusnya berarti sesuatu bagiku. Sambil mencondongkan badannya ke belakang, dia mengamatiku sebentar. Kamu bahkan gak tahu aku lagi ngomongin apa, kan? Apa kamu kabur dari semacam komunitas agama atau semacamnya? Enggak, jawabku. Daniel, apa dia akan membawamu kembali? Apa kamu butuh bantuan? Aku meraih tangannya. Jauh lebih mudah dilakukan saat aku tahu tidak ada emosi yang akan menghantamku. Aku baik-baik saja. Aku cuma tumbuh di kota kecil, masuk sekolah asrama putri dan gak pernah benar-benar berkencan. Itu saja. Oke, kalau kamu bilang begitu. Tapi Daniel benar-benar suka padamu. Dia bergerak mendekatiku dan aku menghentikannya dengan menyentuh bahunya. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Yang benar saja, dari cara dia menatapmu. Tepatnya bagaimana? Intens banget, seperti kamu berarti segalanya untuk dia. Seperti dia nggak tahan kalau semenit aja nggak memperhatikanmu. Dan malam ini dia nggak akan bisa mengalihkan matanya darimu. Dia memutarku untuk menghadap cermin. Aku melongok pada bayanganku dan berdiri pelan-pelan. Bisa menggunting rambutku untuk membuat poni. Aku tidak yakin dia sudah membubuhkan make up, tapi mataku yang berwarna karamel jadi lebih besar. Lebih berkilau dan terlihat eksotis. Dia entah bagaimana memperkuat bentuknya yang oval. Bibirku terlihat lebih penuh, jelas terlihat siap dicium. Pikiran itu membuatku menghangat dan pipiku merona. Sweaterku berwarna ungu tua yang membuat rambutku terlihat semakin pirang dan mataku semakin berkilau. Ini nggak kayak aku, kataku kagum. Tentu saja itu kamu, saut Lisa untuk mengusir ketakutanku. Dan tunggu sampai Daniel melihatmu dengan jelas, dia bakal nggak bisa ngomong apa-apa. Kami keluar kamar. Kami sudah memindahkan semua perabotan dari ruang tengah supaya ada banyak ruang untuk berdansa. Beberapa orang duduk di sofa dan beberapa duduk di bantal. Lisa pergi untuk menemui temannya. Aku gugup menunggu Daniel muncul. Sambil menggosok tanganku ke celana jeans, aku menyesal tadi aku beralih ke toko waktu istirahat siang dan membeli sepasang sepatu buat hak tinggi. Sepatu itu sangat tidak praktis dan aku tidak tahu kapan aku akan pernah mendapat kesempatan untuk mengenakannya lagi. Tapi sepatu itu membuatku merasa elegan, bahkan saat kakiku terasa sakit. Aku akhirnya ke kamar mandi tempat kami menuangkan bertonton es ke dalam baknya untuk dipakai sebagai pendingin. Aku baru saja menarik botolnya ketika seorang cowok yang bekerja bersamaku selama sebulan ini, Mark, muncul di depanku, melingkarkan tangannya di pinggangku, menarikku ke sampingnya dan menangkup bokongku. Kamu kelihatan keren banget. Bisa aku tebak dari kata-katanya yang meracau dan dari caranya bergerak, dia sudah minum terlalu banyak. Aku juga tahu dia tidak berbahaya. Sebelum aku bisa melepaskan diriku dari pelukannya dan menyingkirkan tangannya dari bokongku, erangan rendah bernada memperingatkan bergema di dinding. Mark melepaskanku dan berbalik begitu cepat, yang hampir membuatnya tersungkur. Berusaha mendapatkan keseimbangannya kembali, dia bertanya, "Hei, apa tadi suara kamu?" Dia menatap ke pintu. Aku tidak terkejut melihat Daniel berdiri di depan pintu. Yang membuatku terkejut adalah betapa senangnya aku melihat dia. Dia terlihat mengancam dan tepat pada saat itu tidak diragukan lagi dia melindungi teritorinya, yaitu aku. Dia terlihat keren banget, dia jelas sudah bercukur. Dia mengenakan sweater hitam dan matanya yang berwarna zamrud bersinar. Menembus keheningan yang terjadi di kamar mandi, Mark berkata, "Kamu mau bir?" Baru setelah itu Daniel mengalihkan tatapannya padaku. Matanya melebar sedikit seakan terkejut dengan kehadiranku, dan aku sadar dia mungkin melacakku di apartemen hanya dengan aromaku. Baru sekarang dia dapat melihatku dengan jelas. Hidungnya melebar, matanya membara. Aku tidak bisa menahan sedikit getaran kegembiraan yang mendadak melingkupiku. Mark mengangkat tangannya seperti seorang yang menghindari kemarahan massa. Aku nggak tahu dia sudah ada yang punya. Gak ada kok, jawabku. Aku belum punya siapa-siapa. Ya, well, aku nggak di sini untuk cari masalah, cuma mau senang-senang. Mark meraih bir dan berjalan menyamping untuk melewati Daniel supaya bisa keluar dari ruangan. Itu agak kasar tahu, kataku pada Daniel. Apa yang kamu lakukan pada dirimu? Tanyanya. Kamu nggak menyukainya? Dia memiringkan kepala untuk mengamatiku dengan lebih baik. Aku suka, tapi aku juga suka kamu yang biasanya. Besok aku akan kembali seperti biasanya. Ya, kecuali yang ini. Mau bir. Aku mengibaskan jari-jariku ke poni. Dia masuk kamar mandi dan meraih bir dari bak. Dia menyentakkan kepalanya ke arah pintu. Kamu suka cowok itu? Ya, dia baik. Daniel menatap galak dan aku sadar tak ada hal yang dilakukannya tanpa menunjukkan kegarangan. Maksudku lebih dari suka. Kamu bilang suka.
Dia menghela nafas tak sabar dan aku mendapati diriku menikmatinya. Lucu banget deh, kata dia. Aku mengalah. Aku nggak menyukainya kalau itu yang kamu tanyakan. Aku hampir nggak mengenalnya. Dia jelas berpikir dia mengenalmu, tatapannya jatuh pada pinggulku. Dia cuma bersikap ramah, dia nggak berbahaya kok, jawabku. Dia memicingkan matanya, kelihatan seakan ingin membantah. Alih-alih dia membuka tutup birnya, menengguk dan kemudian mengamatiku. Kamu nggak seharusnya menggoda cowok lain. Kenapa? Karena aku milikmu. Karena kamu membutuhkan seorang yang bisa melindungimu, dan cowok itu nggak bisa melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Dua orang berjalan ke kamar mandi, meraih beberapa botol dan keluar. Ayo, kataku. Aku nggak berniat menghabiskan pestaku di dalam kamar mandi. Aku melangkah ke lorong dengan Daniel tepat di belakangku. Apa kamu bisa dansa? Tanya Daniel di dekat telingaku. Nafasnya berhembus di leherku dan mengirimkan getaran hangat yang menyenangkan ke punggungku. Bagaimana dia bisa membuatku merasakan sesuatu yang begitu besar dengan usaha yang begitu kecil? Aku menggeleng. Dia mengambil botolku dan meletakkannya bersama dengan miliknya di atas meja kecil terdekat. Lalu dia meraih tanganku dan mulai menarikku ke lantai dansa. Aku bertahan di atas hak sepatuku. Gak mau, aku menggelengkan kepalaku sambil tertawa. Aku cuma akan membuat diriku terlihat bodoh. Dia menunduk. Kamu gak akan melihat orang-orang ini lagi setelah malam ini. Apa masalahnya? Lagian kupikir kamu mau berpesta. Apa yang lebih baik dari sedikit kegilaan? Apa yang dikatakannya benar, tapi aku belum pernah berdansa sebelumnya. Tidak pernah ikut berdansa. Ketika aku memperhatikan orang-orang di Out of Bounds berdansa, aku tidak pernah bergabung dengan mereka. Kamu cuma perlu menggerakkan badanmu. Gak susah kok. Ini kan bukan acara Dancing with the Star, katanya. Janji gak akan tertawa, tanyaku. Dia membuat tanda silang di dadanya dan menarikku ke lantai dansa. Jangan lihat mereka, lihat aku saja, katanya saat aku melihat sekeliling. Dengan anggun dan luas dia bergerak sesuai irama. Aku mendapati diriku mengikuti gerakannya. Terasa sangat mudah dan sangat menyenangkan. Aku pernah mencoba untuk berbaur di Walford, tapi lebih sering hanya menonton. Kaumku tidak bermaksud kasar, tapi mereka semua tahu kemampuanku dan tidak nyaman berada di dekatku. Bukannya aku menyalahkan mereka. Ketika emosi yang menyerbuku terlalu kuat, aku akan pergi ke ruang bawah tanah dan membaca buku di sudut yang kubuat untuk diriku sendiri. Aku tidak sepenuhnya terlindung di sana, tapi hanya perasaan yang paling kuat yang akan mencapaiku. Perasaan terburuk dari semuanya adalah milikku sendiri saat aku berada di sana. Kesepian, terasing. Aku selalu lebih memilih berada di sekolah, berada di antara para statik. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kubagi dengan mereka, yang juga menciptakan perasaan bahwa tempat itu bukan benar-benar tempatku. Tapi malam ini aku bahagia, aku berdansa, aku tertawa. Aku belum ingin pergi dari tempat ini, tapi aku malah akan kembali ke Walford bersama Daniel. Dia meraih tanganku dan menarikku mendekat. Jangan memikirkannya, teriaknya di telingaku untuk mengalahkan suara musik. Setelah memutarku, dia kembali mendorongku menjauh darinya supaya kami bisa melanjutkan tarian kami. Bagaimana kamu bisa tahu? Teriakku. Bagaimana dia tahu apa yang sedang kupikirkan? Aku cukup yakin dia mendengarku, tapi dia mengabaikanku, bergoyang mengikuti musik. Tiba-tiba musik berhenti. Orang-orang berteriak, mengeluh, mengerang. Beberapa cowok mulai mengutuk. Lagu lembut mulai mengalun. Teriakan girang dan tepuk tangan bergema di seisi ruangan. Sebelum aku bisa buru-buru keluar dari lantai dansa, Daniel menarikku ke dalam pelukannya. Aku nggak pernah, kataku. Santai saja, Hayden. Dia meletakkan lenganku di sekeliling lehernya dan melingkarkan lengannya di sekeliling pinggangku. Kami tidak benar-benar berdansa, hanya menggerakkan kaki, tapi rasanya menyenangkan. Sangat menyenangkan. Menyenangkan bisa berada begitu dekat dengan shifter lain tanpa merasakan emosinya dan hanya teralihkan oleh perasaanku sendiri. Aku menikmati momen ini bersama Daniel. Aku menempelkan wajahku di lekukan bahunya. Bersyukur sudah menghabiskan banyak uang hasil kerja kerasku untuk membeli sepatu bot ini, yang membuatku cukup tinggi untuk bersandar dengan tepat di tubuhnya. Bagaimana kamu tahu aku sedang berpikir tentang kembali ke Walford? Tanyaku. Apa kamu bisa membaca pikiran? Kamu berhenti tersenyum, jawabnya setelah beberapa saat. Aku gak pernah tersenyum di Walford. Kumohon jangan bawa aku kembali ke sana, Daniel. Aku harus melakukannya, Hayden. Dia menundukkan kepalanya. Nafasnya berhembus di sepanjang kulit sensitif di bawah telingaku. Aku gak akan bisa menerimanya kalau sesuatu terjadi padamu. Aku benar-benar percaya Walford adalah satu-satunya tempat yang aman untukmu. Aku bisa saja terus menyulitkannya dengan terus-menerus mencari cara untuk melarikan diri. Aku merasakan sisa pertahanan diriku menguap keluar saat aku benar-benar menerima keputusanku untuk kembali ke tempat perlindungan rahasia kami. Tubuhku menjadi rileks saat bersandar di tubuh Daniel. Pelukannya semakin erat dan dia menarikku lebih dekat. Terima kasih, bisiknya. Aku bertanya dalam hati apa dia tahu apa yang kuputuskan. Bahwa segalanya akan berubah begitu kami kembali ke Watford. Bahwa aku akan berubah. Bahwa emosi-emosi yang lain yang akan terus-menerus menerpaku akan membuatku sedih. Bahwa aku tidak akan memiliki kedamaian. Kemudian bulan purnamaku akan tiba.
Alunan musik yang lembut sudah hampir menghilang sebelum hentakan yang lebih keras dan lebih cepat berdentum di seisi ruangan. Orang-orang mulai memisahkan diri. Daniel meraih tanganku dan kami pergi keluar. Kami tidak berhenti di teras. Dia menuntunku menuruni tangga dan kaki kami melesak ke dalam salju. Sepatu bot berhak ini benar-benar sulit untuk digerakkan saat kami menyeberangi halaman. Lalu Daniel berhenti dan menatap mataku. Semua ketidakwarasan dan kegilaan di dalam sana, semua suara itu, apa seperti itu rasanya bagimu ketika emosi para shifter menghantammu? Gak benar-benar seperti itu, tapi itu mungkin yang paling dekat untuk menggambarkannya. Yang kurasakan bukan suara, tapi luapan dan kekacauan. Lebih ke mental, tapi fisik juga karena aku gak bisa menolak untuk menanggapi apa yang kurasakan. Mustahil untuk menjelaskannya. Ketika musik malon keluar dari apartemen, suaranya terlalu jauh untuk mengganggu. Aku tidak mengambil jaketku sebelum keluar. Aku seharusnya gemetaran karena rasa dingin, tapi aku tidak merasakannya. Kelihatannya yang bisa aku lakukan hanya menatap ke dalam mata Daniel dan menerima kehangatan yang terpancar dari tubuhnya. Dia menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Telapak tangannya hangat. Dia pernah membuatku mencurigainya karena aku tidak bisa merasakan emosinya. Tapi sekarang aku menikmatinya kenyataan ketika dia menyentuhku seperti ini, emosi yang bergejolak dalam diriku adalah milikku seorang. Aku tidak akan membiarkan apapun yang terjadi padamu, katanya. Bibirnya menyentuh ujung mulutku dan hasrat menguasaiku. Aku menggeser kepalaku untuk mencium, untuk bertemu dengan bibirnya saat bibirnya meluncur di bibirku. Sebelum berhenti bergerak setelah menemukan posisi yang tepat. Musim dingin melayang pergi dan aku merasa seperti berada di pertengahan musim panas. Gelora menguasaiku saat aku merasakan kegairahanku bangkit dan melingkar menyelubungiku. Ciuman ini berbeda dengan yang diberikannya di atas kereta ski. Yang waktu itu terasa tak yakin, sebuah percobaan, kebutuhan untuk merayakan apa yang kami capai. Yang ini jauh, jauh melebihi semua itu. Aku tidak pernah berani berharap aku bisa mengalami sesuatu yang begitu intim dengan seorang shifter tanpa dihancurkan karenanya. Tapi walaupun aku tidak berpengalaman, aku tahu tidak ada ciuman lain yang akan sama menggetarkan, sama memuaskan, dan sama menakjubkan dengan yang kurasakan saat ini. Ketika Daniel menarik diri, aku menatap ke dalam matanya. Tersesat di sana, sama seperti aku tersesat dalam ciumannya. Untuk pertama kali sejak aku melihatnya, aku benar-benar ingin pergi bersamanya. Dia membelai bibirku dengan ibu jarinya. Bibirku sensitif, lembab, dan mengembang. Ucapkan perpisahanmu, kita berangkat tepat sebelum matahari terbit, katanya. Kemudian dia melepaskan pelukannya padaku dan menghilang di antara pepohonan di dalam hutan. Aku tahu dia tidak akan tidur di sofa malam ini. Dan aku ingin tahu apa itu karena dia takut godaan untuk menaiki tangga menuju kamarku akan terlalu berat untuk ditahan. Aku tidak mau merasakan kedekatan seperti ini dengannya. Tapi aku tetap tidak bisa menyangkal keajaiban yang tercipta karenanya. Kehangatan yang kurasakan dari berada di dekat Daniel menghilang dan kedinginan menggantikannya. Aku gemetar, melipat lenganku dan buru-buru kembali ke apartemen. Aku harus menikmati jam-jam terakhir kedamaianku di sini. Sebelum akhirnya aku akan pulang kembali ke Wolford dan menunggu bulan purnama di mana ancaman akan menantiku.